Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tahu bahwa setiap musim pasti akan selalu berganti dan hal-hal yang terjadi tidaklah selalu sama. Bisa saja kita mengalami kebahagiaan, tetapi di saat-saat tertentu kita bisa juga mengalami kesedihan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu akan ada akhirnya dan selalu berubah. Bila segala sesuatu harus ada akhirnya dan berganti dengan suasana yang baru, pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan kita atau suasana hati kita saat ini? Apakah kita sudah mengalami pembaharuan? Ataukah kita masih selalu menyimpan akar pahit atau selalu ada kepahitan dalam hati kita karena mungkin telah disakiti dan tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Tentu saja sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terus-terus menyimpan akar pahit itu. Kita harus segera membereskan hal itu, karena kepahitan dapat mengganggu kesehatan rohani dan juga jiwa kita. Kepahitan akan membuat kita tidak bahagia dan akan membuat kita tidak bisa tersenyum, tidak ada sukacita, dan dampaknya akan merusak hubungan dan keharmonisan dalam keluarga, bisa juga menghancurkan karir dan masa depan, dan bisa juga membuat kita sakit-sakitan karena tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, dan bisa juga membuat kita atau seseorang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya, memelihara akar pahit tidaklah akan membawa hasil apapun selain akan menambah beban dalam hidup kita yang akan membuat kita semakin lama semakin berat dan semakin sulit untuk melangkah menapaki kehidupan kita hari ini. Teks firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mencegah tumbuhnya akar pahit, yaitu kita harus senantiasa melekat erat pada kasih karunia Allah. Jika kepahitan kita biarkan terus tumbuh dalam hidup kita, dalam diri kita, maka buah-buah yang akan kita hasilkan pun akan pahit, bahkan bisa membinasakan bukan saja diri kita, tetapi juga membinasakan diri orang lain. Sesakit apapun hati kita karena akar pahit yang sudah terlanjur menusuk hati kita, ingatlah bahwa kita harus terus belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain yang mungkin telah menyakiti hati kita, yang membuat akar pahit di dalam hati kita semua. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus dan membuka hati kita untuk dijamah dan diselidiki oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menyadari segala perbuatan dan kesalahan-kesalahan kita, dan bukan sebaliknya kita tetap merasa benar dan selalu menyalahkan orang lain. Serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, karena hal itu akan memampukan kita untuk melakukan hal yang tersulit, yang terlihat mungkin tidak akan bisa kita lakukan sekalipun, termasuk dalam hal memberi pengampunan. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita memiliki dendam dan terus-menerus menyimpan akar pahit. Ingat, hidup kita ini hanya satu kali, dan Tuhan
merencanakan banyak hal istimewa bagi masa depan kita semua. Jangan biarkan akar pahit ini mencemarkan hidup Anda, mencemarkan hidup kita semua, dan menggagalkan kita dalam menerima janji-janji Tuhan, termasuk keselamatan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semua di dalam Kristus Yesus. Adakah akar pahit hari ini yang mungkin sedang merintangi perjalanan hidup kita? Saya mau katakan hari ini, lepaskanlah segera dan masuklah ke dalam hidup yang ringan, yaitu hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera.